Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Sehat. Bergabung lagi bersama kami di YouTube channel Rizal Sehat. Dengan tema gagal ginjal akut pada anak. Seperti biasa, saya Rizal bakal menemani Sobat Sehat semua kurang lebih 15 menit yang ditemani dengan narasumber kita, yaitu seorang dokter spesialis ilmu kesehatan anak yang ramah. Siapa lagi kalau bukan Dr. Iqbal, Magister Sains Spesialis Anak. Selamat pagi Dr. Iqbal, apa kabar? Selamat pagi Pak Rizal. Alhamdulillah kabar baik pada hari ini ya. Mudah-mudahan kita semua sehat walafiat pada hari ini. Oh iya dok, sebagaimana yang kita ketahui dok, kalau penyakit gagal ginjal akut lagi marak-maraknya nih. Betul sekali. Jadi ini ada beberapa pertanyaan dari saya. Apa boleh saya mulai pertanyaan ini dok? Oke, silahkan. Pertanyaan yang pertama, apa saja sih gejala gagal ginjal akut pada anak? Baik, jadi banyak sekali ya gejalanya. Mulai dari Agustus itu ternyata kita lihat ya. 2 Agustus 2022 ini kok banyak sekali pasien peningkatan gagal ginjal akut yang tidak diketahui sebabnya. Mereka semua diawali dengan gejala demam, kemudian gejala saluran cerna seperti muntah, diare, kemudian gejala saluran nafas seperti batuk, pilek yang berat, atau sesak nafas. Nah, itu sebelumnya didahului dengan gejala seperti itu 14 hari sebelum gagal ginjal akut itu terjadi. Jadi, kalau misalnya kita mau kasih tahu spesifiknya ya, tentu banyak hal. Tapi, kalau sudah mencapai gagal ginjal, tentunya kita harus waspadai adalah jika anak itu buang air kecilnya sangat sedikit. Atau kita bilangnya itu poligoury. Nah, kemudian yang kedua bisa juga buang air kecilnya itu berwarna merah. Ya, jadi kita bisa lihat tanda-tanda gagal ginjal itu seperti itu. Jadi, jika ada gejala-gejala seperti itu, kita juga harus tunjang dengan pemeriksaan laju glomerus. Kemudian ada kriteria pemeriksaan di darah serum seperti ureum, kreatinin yang juga kadarnya itu menjadi tidak baik. Jadi selain ada gejala-gejala klinis, kita tunjang juga dengan pemeriksaan laboratoriumnya. Baiklah kalau begitu dok. Untuk pertanyaan yang kedua, apa sih yang menyebabkan penyakit gagal ginjal tersebut dok? Nah, seperti yang kita ketahui tadi, dimulai dari bulan Agustus itu, awalnya kita mencurigai itu penyakit infeksi lainnya ya. Yang kedua, kita curigai itu awalnya itu COVID pada anak. Tapi kok setelah diberikan terapi-terapi seperti antibiotik imunoglobulin, kemudian terapi penunjang lainnya, itu tidak ada perbaikan. Bahkan sekitar 50% pada anak yang menderita penyakit tersebut mengalami kegagalan terapis hingga menyebabkan kematian. Pada bulan September 2022 ini, WHO mengumumkan adanya komponen etilen glikol pada sirup. Kelainan gagal ginjal itu disebabkan karena komponen etilen glikol pada sirup ini. Kemudian pada akhirnya kita mulai aware, kita cek kadarnya di dalam darah. Ternyata dari 11 anak, sekitar 6 atau 7 ternyata positif ya. Nah, jadi kita mulai fokus apakah kelainan gagal ginjal akut ini disebabkan karena propilen glikol atau etilen glikol ini. Oleh sebab itu, pemerintah, Kemenkes, kemudian BPOM itu mulai melakukan regulasi penghentian sementara obat-obatan yang mengandung etilen glikol ini
yaitu pada sirup. Selanjutnya nih dok, ciri-ciri dari gagal ginjal ini apa sih dok? Oke, seperti yang sebelumnya saya sampaikan, jadi ada buang air kecil yang sangat sedikit. Kan normalnya itu sekitar 1 cc per kilogram berat badan per jam ya. Nah, ini tuh dia itu di bawah itu. Kadang-kadang ada yang nggak sama sekali buang air kecilnya. Kemudian buang air kecilnya itu karena sudah tidak bagus, terus ada darah. Kemudian laju filtrasi glomerulnya itu juga membiru. Terus kadar ureum, kreatinin dalam darah yang sangat meningkat. Jadi kita bisa lihat dari itu. Seperti itu ya dok, ternyata banyak banget ya dok ternyata ciri-cirinya. Selanjutnya nih dok, apakah penyakit gagal ginjal ini bisa diturunkan secara genetik dok? Kalau secara genetik sih ada ya beberapa. Tapi itu kita bisa lihat pemeriksaan dari genetiknya nanti. Tapi sebagian besar kalau pada anak ini adalah gagal ginjal yang didapat, artinya terjadi setelah lahir ya, seperti itu. Ada juga gagal ginjal yang neonates juga bisa, tapi itu sedikit sekali ya kasusnya. Sebagian besar adalah gagal ginjal yang terdapat setelah lahiran, yang disebabkan mungkin dari proses infeksi ya, dari proses traumatiknya ya, seperti itu. Oke dok, baik kalau begitu. Selanjutnya ke pertanyaan selanjutnya. Berapa lama penderitaan gagal ginjal bisa bertahan hidup dok? Oke, berapa lama ya? Semuanya itu tergantung dari kecepatan dilakukannya terapi. Jadi, semakin cepat kasus gagal ginjal ini terdeteksi, maka kesempatan untuk survivalnya itu tinggi. Tapi kalau terlambat, kemudian nggak ada fasilitas, seperti mungkin kalau sudah gagal ginjal itu tentu kita ketahui bahwa harus dilakukan hemodialisis atau cuci darah ya. Dan nggak semua daerah itu memiliki fasilitas kesehatan yang bisa melakukan cuci darah atau hemodialisis ini pada anak. Sehingga kecepatan mendeteksi, kecepatan kita merujuk kepada ketersediaan fasilitas itu. Semuanya mempengaruhi survival atau angka harapan hidup anak yang gagal ginjal ini. Jadi kalau misalkan sudah ada gejala, kita tangani secara cepat sehingga kadar ureum, kreatininnya tidak menjadi lebih buruk. Seperti itu. Jadi nih dok, apabila kita terlambat menangani, resikonya apa ya dok kira-kira? Ya risiko terberatnya itu bisa sampai kematian. Oke dok. Untuk pertanyaan selanjutnya nih dok, gagal ginjal paling parah itu stadium berapa sih dok? Kita lebih baik baginya awal atau lanjut, atau kita bilangnya akut dan kronik. Jadi kita nggak perlu mikir stadium berapa. Jadi jangan sampai si kecil mengalami gagal ginjal stadium lanjut atau kronik. Jadi begitu ada gejala, kita langsung bawa ke pusat kesehatan terdekat sehingga si kecil ini bisa ditangani secara cepat dan tepat. Mungkin supaya minimalisir untuk tahap selanjutnya dan orang juga harus memperhatikan anaknya ya dok. Betul sekali Pak Rizal. Terus ini ke pertanyaan yang keempat dok. Bagaimana cara penanganan dan perawatan gagal ginjal akut pada anak ini dok? Oke, kalau pada anak seperti IDAI sudah mengeluarkan rekomendasi. Ya, jadi sudah ada obatnya. Jadi sudah ada obat penangkal. Pemerintah juga sudah menyediakan obatnya.
kemudian tata laksananya itu apakah ada infeksi, semuanya sudah ada rekomendasi dari IDAI. Di situ sudah terangkum cukup detail, jadi nggak perlu khawatir karena kita sudah ada alur tata laksananya. Dan penanganannya itu juga harus sangat cepat ya dok ternyata. Iya, cepat, harus sesegera mungkin. Baik dok, ke pertanyaan tambahan dari saya ini dok. Ya, silahkan. Apakah ada umur tertentu dok pada anak yang rentan terkena gagal ginjal ini dok? Oke, sampai saat ini belum ada penelitian yang menunjukkan bahwa umur sekian terkena gagal ginjalnya. Cuman kalau anak kan ya antara kurang dari 1 bulan sampai 18 tahun ya, kan anak itu sampai umur segitu. Itu kan masih anak. Mungkin sebagian besar di bawah 5 tahun. Kenapa di bawah 5 tahun? Karena kita ketahui bahwa organ anak di bawah 5 tahun ini belum matang secara sempurna. Kemudian karena penyebabnya etilen glikol ini, jadi di bawah usia itu sebagian besar mereka mengkonsumsi sirup. Kebanyakan yang menderita adalah lebih cenderung ke balita, tapi yang besar pun tidak menutup kemungkinannya seperti itu. Jadi untuk anak di bawah 5 tahun harus lebih diperhatikan secara khusus ya dok? Ya, benar sekali. Karena kalau mereka sakit kan susah sekali ya untuk diberikan asupan seperti minum, makan yang cukup, dan mereka belum bisa terlalu mengungkapkan apa yang dirasakan keluhannya. Jadi, kita benar-benar harus memperhatikan apakah anak ini, ada perubahan. Tiba-tiba anaknya lemes, tiba-tiba kok buang air kecilnya sedikit banget, kok warnanya yang tadinya jernih jadinya sekarang pekat, terus kok bengkaknya pada anak gitu. Jadi kita harus benar-benar kita perhatikan. Ngomong-ngomong tentang anak nih dok, apakah dokter sendiri sudah mempunyai anak? Saya sudah punya 2 anak. Umur berapa aja dok? Yang satu itu sudah umur 17 tahun, yang kedua masih balita. Aman semua ya dok? Ya, alhamdulillah aman. Baik dok, kita ke pertanyaan yang selanjutnya. Bagaimana cara memantau urin anak dok? Jadi sebelumnya kita lihat dulu. Orang tua biasanya memberikan pampers sekali pakai ke anak-anak ya. Kadang-kadang itu menyulitkan kita sebagai tenaga medis ketika melaborasi kapan anaknya kencing. Nah, kita kan nggak tahu ya anaknya pakai pampers ini. Jadi untuk beberapa hari ke depan, kalau anaknya sedang demam atau lagi sakit, untuk memudahkan pemantauan, jangan dipakai dulu ya diapersnya. Jadi kita bisa memantau urinnya. Jadi saya ulangi, ada 3 hal yang perlu kita pantau. Pertama, frekuensi, kemudian jumlah, kemudian warna dari buang air kecil. Saya ulangi, tadi itu frekuensinya kalau anak kecil itu usianya di bawah 5 tahun. Dia itu 3-4 jam sekali akan buang air kecil. Jumlahnya sudah tergantung berat badan. Kalau misalkan jumlah secara kasarnya itu 1 cc per kilogram berat badan per jam. Kemudian kalau dari warna kuning muda sampai sedikit kuning, kalau kuning pekat apalagi coklat atau kemerahan, harus lebih hati-hati dan secepat mungkin bawa ke pusat kesehatan terdekat. Baik dok. Mungkin sudah cukup untuk pertanyaan kali ini dok. Sudah selesai nih. Demikianlah penjelasan dari Dokter Iqbal. Akhir kata, terima kasih banyak.
Semoga bincang kesehatan kita pada hari ini mendapatkan informasi dan manfaat untuk kita pada hari ini. Untuk sobat semua, dan juga kita bisa mempelajari tentang tanda awal gagal ginjal akut pada anak, sehingga meningkatkan kesadaran untuk menjaga kesehatan agar terhindar dari ancaman penyakit tersebut. Dan untuk para orang tua, semoga lebih baik dan terus menjaga anak-anaknya supaya tidak terjangkit gejala gagal ginjal akut pada anak.